hard left, hard Look. 98, it's a goddamn tank! Hey! Fuck! Back up, back up, back up! What the fuck is it? Behind the bastard! What? Captain gets to the crossroads. You gotta get past. Firewood ready! He's coming out! Firefight! Barrels on! I can see it! Fire! Down! Shoot! They got Peterson! God! Fire! Ah, shit! Fuck! Oh, controversy with your manual! Fight, boy! Now, march! Iowa! Coming around! He's coming around! Order, you gotta outrun that gun! Iowa! Coming around! He's coming around! Order, you gotta outrun that gun! Motherfucking shoot him! Steady! There! On the line! Shit! Again! Unwind! Tight struck! Di awal film, muncul sebuah teks pembuka, yang mengatakan kala telaknya militer sekutu khususnya Amerika, dalam menghadapi kehebatan dari tank-tank Nazi Jerman, di medan perang. Lalu, di sebuah tanah lapang, di mana di situ sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat, yang mana terlihat banyaknya tank-tank hancur terbakar dan mayat-mayat tentara bergelimpangan, akibat dari pertempuran tersebut. Yang setelah itu, muncul seorang perwira Nazi Jerman dengan kuda putihnya, melintas di wilayah tersebut untuk memeriksa keadaan, yang langsung mendapat serangan mematikan tiba-tiba. Dari seorang kru tank pasukan Amerika, yang langsung menikam perwira Jerman tersebut hingga tewas, dan tentara tersebut bernama Sersan Don Wardedi, yang berhasil selamat dari pertempuran bersama 3 kru tanknya, yaitu Boyd, Reddy, dan Gordo. Sedangkan sang operator tank, Ray, tewas dalam pertempuran tersebut. Dan setelah mendapatkan izin kembali dari pusat komando, tank berkode Fox 6 bernama Fury jenis Sherman yang ditumpangi mereka pun, kembali bergerak ke markas. Rain's coming. Bible gun front. All right, move out. Get us out of here. Husky, good to see you. Don, glad you made it back. Yang di saat para kru Fury sedang berkemas ulang perbekalan dan memperbaiki kerusakan tank. Di hadapan Sir Sandon, muncullah seorang tentara muda yang masih hijau bernama Norman, yang mendapatkan tugas untuk mengisi posisi Ray. What's your name? Norman? Sebagai asisten jurumudi di tank Fury. Yang setelah itu, para kru Fury pun melanjutkan kembali perjalanannya bersama kru tank lain. Untuk membantu Kompi Baker yang sedang bertempur merebut kota dari militer Nazi Jerman. Yang di saat dalam perjalanan, konvoi tank Amerika yang dipimpin perwira muda Parker, tiba-tiba saja mendapatkan serangan telak dari sebuah RPG anti-tank, yang ditembakkan para tentara simpatisan Nazi dari balik semak. Hingga membuat tank dan para kru di dalamnya terbakar hebat. Yang ironisnya, para pelaku penembakan tersebut hanyalah beberapa orang pemuda simpatisan Nazi Jerman, yang memakai seragam militer. Dan Norman yang sebelumnya melihat para pemuda tersebut dari balik semak. Begitu sok tidak mengira, kalau rupanya mereka adalah simpatisan muda Nazi, hingga akibatnya Norman mendapatkan teguran keras dari Sir Sandon karena kesalahan fatalnya tersebut. Dude, he was just a kid, I'm sorry.
I'm really sorry, Sergeant. See what a kid can do? Look! That's your fault. Lalu, setelah beberapa lama melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di batas kota yang akan mereka serang. Yang saat itu mereka langsung disambut oleh Sersan Miles, yang langsung mengajak Sersan Don untuk bertemu dengan Kapten Wake. Baker Company? Yes, sir. I'm not a sir. Me neither. Yes, Lieutenant. Yang memimpin serangan, memerintahkan Sersan Don serta rekan-rekannya untuk maju melakukan serangan ke pusat kota guna menghancurkan artileri berat Jerman, serta melindungi para pasukan Amerika yang terjebak di medan pertempuran. Hingga saat memasuki area lapang di perbatasan kota, konvoi pasukan Amerika pun dihadang oleh serangan dari artileri anti-tank milik Nazi, yang bersembunyi di balik semak-semak hutan. Yang mengakibatkan saling jual beli peluru pun terjadi di antara mereka. Watch your fucking space if you gotta... Hit that machine gun. Traverse left. Dengan dipimpin langsung oleh Sersan Don, pasukan Amerika berhasil memenangkan pertempuran tersebut, yang di pertempuran tersebut adalah pertempuran pertama untuk Norman, yang mulai memiliki keberanian untuk membunuh musuh setelah dinasehati Sersan Don. Another gun. Who's got up? Okay, cease fire. Do it, Norman. Do your job. Yang setelah itu, pasukan Amerika pun mulai merangsek masuk ke dalam kota. Guna merebut kota, dan menghabisi sisa pasukan Nazi Jerman, yang masih bersembunyi di balik rumah-rumah penduduk. On the white. Yang saat di dalam kota, banyak terlihat jasad-jasad penduduk kota yang tidak berdosa, yang digantung di tiang gantungan oleh pasukan SS Nazi, karena menolak ikut berperang melawan sekutu. Dan setelah berhasil merebut kota dan mengalahkan pasukan Nazi Jerman yang bertahan di dalam kota, Sersan Don, beserta semua pasukan Amerika lain yang berhasil selamat, menikmati keberhasilan dengan bersantai, sebelum kembali melanjutkan misi berikutnya. You wanna see tank? Hey, I'm gonna marry this girl. Di mana Gordo dan Reddy di saat itu, menikmati masa santainya dengan meniduri pelacur setempat, sedangkan Sersan Don dan Norman, yang di saat itu sudah mulai dekat, mengajak Norman untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk. Yang mana di situ, Norman menyukai gadis muda si pemilik rumah, namun di saat mereka akan kembali menjalankan misi khusus yang diberikan oleh Kapten Wake, yaitu menghadang pergerakan pasukan SS Nazi Jerman yang akan masuk ke kota berikutnya. You are going to have one great love in your life. Those Krauts hit him. He was slaughtered. Tiba-tiba saja, pasukan Amerika mendapatkan serangan udara dari pesawat-pesawat pembom Luftwaffe Jerman, yang beruntungnya, para kru tank Fury berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun, rumah wanita Jerman yang disukai oleh Norman, hancur terkena bom. Dan, belum lama konvoi 4 tank Sherman Amerika bergerak keluar dari batas kota, yang di saat itu berada di sebuah jalan lapang, tiba-tiba saja dari arah belakang konvoi, sebuah tank Sherman Amerika yang berada di paling belakang konvoi, hancur terbakar. Terkena tembakan meriam, dari tank Jerman yang berada tidak jauh dari konvoi tank Amerika, yang rupanya itu adalah jenis tank Tiger Jerman terbaru, yang memiliki kulit baja yang lebih tebal. He's coming out. Sehingga tembakan meriam dari arah depan yang mengenai tubuh tank Tiger Jerman, tidak menimbulkan kerusakan apapun, justru dua lagi tank Amerika yang menjadi korban dari keganasan serangan tank Tiger Jerman, yaitu tank yang dikomandoi oleh Sersan Davis dan Sersan Jim, yang tewas dengan mengenaskan. Beruntungnya di saat menghadapi kebuntuan tersebut, dan hanya tertinggal Sersan Don dan krunya saja yang tersisa. Sersan Don pun berhasil menemukan titik lemah dari tank Tiger Jerman yang berada di sisi belakang tank Tiger, yang dengan aba-aba serangan dari Sersan Don, mereka pun akhirnya berhasil menghancurkan tank Tiger Jerman tersebut.
Yang setelah itu, dengan terpaksa, Sersan Don dan krunya harus meninggalkan jasad-jasad dari rekan mereka begitu saja, kembali melanjutkan perjalanan, untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Namun, di saat sudah mendekati tujuan misi mereka, yaitu, menjaga sebuah persimpangan jalan. Namun tidak lama berjalan, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang membuat tank Fury harus terhenti, yang rupanya, tanpa sengaja tank Fury menginjak sebuah ranjau darat yang dipasangkan pasukan Nazi Jerman. Hingga membuat kerusakan yang cukup parah di roda dan rantai dari tank Fury, yang membuat para kru harus keluar dari tank untuk memperbaikinya. Sedangkan Norman yang di saat itu ditugaskan oleh Sersan Don untuk mengintai pergerakan musuh dari atas sebuah bukit yang tepat berada di depan jalan mereka, tiba-tiba saja terkejut dengan banyaknya terdengar suara derap kaki dari kejauhan. Yang setelah dicari tahu asal suara tersebut oleh Norman, barulah diketahui, kalau rupanya itu adalah suara derap langkah kaki yang berjalan beriringan, dari konvoi pasukan khusus Nazi, yaitu satuan SS Nazi, yang mendekat ke arah kru Fury berada. Yang setelah mendengar laporan dari Norman, Boyd, Grady, dan Gordo pun memutuskan, untuk segera berkemas pergi tanpa berpikir panjang lagi, yang berbeda dengan Sersan Don, yang memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Fury, dan melanjutkan misi seorang diri, menghadang pasukan SS Nazi Jerman yang semakin mendekat. Yang karena keputusan Sersan Don untuk tetap tinggal berada di rumah besinya tersebut, Norman, Boyd, Grady, dan Gordo pun, membatalkan niatnya dan akan ikut bertempur bersama dengan pimpinannya. Yang karena ketulusan niat dari para bawahannya untuk membantu, maka, Sersan Don pun mulai mengatur rencana, dengan mengkamuflasekan Fury. Dan akan melakukan serangan dadakan ke pasukan SS Nazi Jerman ketika mendekat. Dan setelah pasukan SS Nazi Jerman mendekat, Sersan Don dan krunya pun langsung memberikan serangan kejutan hingga berhasil membuat kocar-kacir pasukan SS Nazi, hingga banyak pasukan SS Nazi yang tewas dan peralatan militer yang hancur. Karena tidak lama datanglah secara bergelombang pasukan SS inti, dengan persenjataan berat mereka. Mengepung dan menyerang tank Fury yang di dalamnya terdapat Sersan Don dan krunya dari berbagai arah. Dengan menggunakan persenjataan dan amunisi seadanya, Sersan Don dan para krunya, bertahan habis-habisan dari serangan pasukan SS Nazi Jerman dengan gagah berani, hingga maut pun, satu persatu menjemput mereka. Dimulai dari Grady, yang tewas tertembus granat anti-tank. Kemudian Gordo, tewas karena menahan granat tangan menggunakan tubuhnya. Lalu Boyd, yang tertembak di kepalanya. Yang di saat itu pula, Sersan Don pun mengalami luka kritis, karena tertembak oleh sniper SS, hingga membuatnya harus berlindung di dalam Fury. Dan karena khawatir dengan keselamatan sisa krunya yang masih hidup yaitu Norman, yang terlihat ketakutan. Maka, Sersan Don pun memerintahkan Norman, untuk kabur keluar secara diam-diam menyelinap lewat lubang palka di bawah tank. Yang beruntungnya, Norman yang di saat itu sudah berada di bawah Fury, berhasil dipergoki oleh seorang tentara SS. Namun di saat itu, Norman dibiarkan lolos begitu saja oleh tentara SS tersebut, dan berhasil selamat hingga di pagi hari berikutnya. Dan berhasil diselamatkan oleh para tentara Amerika, yang melintas di lokasi pertempuran tersebut. Dan, film pun berakhir.